Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Dwi Astuti dengan NIM 0805 11822 7010. Di sini saya akan membuat video pengolahan pratikum valuasi ekonomi sumber daya kelautan, yang mana materinya itu judulnya Nilai Valuasi Ekonomi Sumber Daya Kelautan. Nah, di sini kita menggunakan data CVM atau Contingent Valuation Method, yang mana menggunakan metode non-parametrik. Nah, di sini terdapat tabel responden, yang mana responden itu sendiri adalah suatu orang atau kelompok yang memberikan jawaban ataupun tanggapan atas pertanyaan sebuah penelitian. Yang kedua itu ada tabel bid, yang mana bid itu sendiri merupakan harga terendah yang diminati penjual untuk melepas aset yang dimilikinya. Lalu yang ketiga itu ada tabel WTP atau willingness to pay. Itu merupakan suatu konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur kesediaan membayar. Lalu selanjutnya itu ada tabel income. Nah, nilai income ini merupakan nilai kuantitatif yang diberikan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan. Nah, yang tabel pertama itu ada tabel relative frequency of acceptance and refusal. Nah, di sini pada kolom pertama itu kolom bid, yang mana ada 4 kolom. Nah, kita mengisi sesuai bid yang kita gunakan. Di sini saya menulis bidnya itu ada bid 4.000, bid 6.000, bid 12.000, dan bid 16.000. Lalu kita tulis di kolom. Yang pertama ada 4.000, 6.000, 12.000, dan 16.000. Nah, lalu selanjutnya ini ada kolom yang kedua itu kolom aset, yang mana nilai aset sendiri adalah jumlah minimum kompensasi yang seseorang harus terima untuk menerima kehilangan atau perubahan negatif pada suatu barang ataupun jasa. Nah, rumusnya itu sama dengan kita menghitung, pertama kita menghitung nilai WTP pada bid 4.000, berapa nilai WTP yang bersedia membayar, lalu dibagi 15 dan dikali 100. Begitupun seterusnya sampai bid ke 16.000. Baik, selanjutnya itu ada nilai reject, yang mana nilai reject merupakan tingkat kompensasi atau intensif yang diusulkan yang dianggap tidak cukup oleh individu atau kelompok untuk mengkompensasi suatu kerugian atau dampak negatif dari suatu tindakan ataupun perubahan. Nah, di sini rumusnya itu sama dengan 100 dikurang nilai aset. Nah, baik, pada tabel kedua itu ada grafik. Kita blok bagian nilai acep dan reject. Lalu kita klik ke bagian insert, lalu kita klik dua dimensi line. Lalu kita klik. Nah, di sini yang berwarna biru itu merupakan nilai acep dan berwarna oranye itu merupakan nilai reject. Nah, lalu pada kolom ketiga itu ada tabel kumulator
frequency of bit reject, yang mana reject-nya itu ada reject 4.000, reject 6.000, reject 12.000, dan reject 16.000. Lalu yang kedua itu ada WTP upper bound, yang ketiga itu ada frekuensi for WTP class, dan yang terakhir itu ada assumption of class median. Nah, yang mana pada tabel assumption of class median ini untuk menganalisis data yang dikelompokkan. Itu rumusnya sama dengan 0 ditambah 4.000 dibagi 2. Lalu selanjutnya itu ada sama dengan 4.000 ditambah 6.000 dibagi 2. Lalu yang ketiga itu ada sama dengan 6.000 ditambah 12.000 tambah 12.000 dibagi 2. Lalu yang terakhir itu ada sama dengan 12.000 ditambah 16.000 dibagi 2. Lalu ada tabel yang keempat, yaitu tabel cumulative frequency of max WTP, yang mana pada setiap kolom itu ada kolom min WTP setiap bit kelas, kumulatif frekuensi atau nilai acep, dan yang ketiga itu ada nilai min WTP dikali frekuensi, dan yang terakhir itu total dari semua kelas min WTP non-parametrik. Nah, yang pada bagian tabel min WTP setiap bit kelas itu rumusnya sama seperti nilai assumption of class median, yaitu sama dengan 0 ditambah 4.000 dibagi 2. Yang kedua itu ada sama dengan 4.000 ditambah 6.000 dibagi 2. Yang ketiga itu sama dengan 6.000 ditambah 12.000 dibagi 2. Dan yang terakhir itu ada sama dengan 12.000 ditambah 16.000 dibagi 2. Nah, tabel selanjutnya itu ada tabel kumulatif frekuensi atau ACEP. Nah, rumusnya itu sama dengan ACEP di nilai ACEP yang di tabel pertama dibagi 100. Sama dengan dibagi 100. Lalu selanjutnya itu ada kolom min WTP dikali frekuensi, yang mana rumusnya itu sama dengan min WTP pada bagian min WTP setiap bit kelas, kita klik, dan dikali dengan kumulatif frekuensi, sama dengan lalu yang terakhir itu ada kolom min WTP non-parametrik untuk semua kelas. Ini totalnya. Rumusnya itu sama dengan sum
Lalu kita klik yang bagian nilai min WTP dikali frekuensi. Dari kolom pertama sampai ke 4. Lalu kita enter. Inilah hasil dari pengolahan video praktikum valuasi ekonomi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.